Karena kita lihat dengan jelas kualitas dari Jan Schraven luar biasa. Beberapa kali dia bisa bermanuver, melakukan pergerakan dengan bola dengan begitu baik. Ya, dia pemain yang sulit untuk bisa dikawal. Tapi kan supportnya gak banyak ya bagi dia dari lini tengah. Ya, mungkin Welber Jardim di pertandingan ini tidak fit 100% ya. Sehingga dia juga sulit sekali untuk menjadi backup bagi Jan Schraven. Karena kan formasinya sesuai perkiraan saya juga nih. Ya kan 3-4-3. Saya udah feeling pasti 3-4-3 nih. Karena untuk bisa blokir penyerangan dari Thailand yang akan... Kabar baik, Shin Tae-yong benar-benar menyukai 4 pemain timnas Indonesia U19 ini. Kabarnya bakal dibawa naik kelas ke tim senior. Ini bagaimana Raven ini bisa diambil di timnas senior. Karena ketika kita sedang kesulitan untuk mencari striker, seorang pemain ada di lini depan, maka dia tampil oke bersama dengan U19. Banyak yang bilang kalau boleh diangkut ke timnas senior di bawah STY. Raven sendiri berbicara dalam press conference bahwa dia mungkin senang kalau dipanggil, tapi ini step by step. Dia bisa menunggu. Dan kesempatan itu memang terasa sangat susah. Shin Tae-yong diduga menyoroti 4 pemain muda timnas Indonesia U19 ini untuk diajak naik kelas ke tim senior, siapa saja. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pernah mengatakan jika pihaknya dan Shin Tae-yong akan memantau para pemain timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Indra Syafri. Hal ini dilakukan untuk melihat potensi para pemain muda yang mungkin bisa dimaksimalkan untuk timnas senior Indonesia. Meskipun belum tentu menjadi tim inti, namun pemain-pemain muda timnas Indonesia U19 ini bisa saja malah menjadi alternatif yang mumpuni. Dan kabarnya, Shin Tae-yong sedang menyoroti beberapa pemain timnas U19 untuk dibawa ke timnas senior, siapa saja mereka. Pertandingan round 3 tinggal sebentar lagi dan Shin Tae-yong pun diketahui beberapa waktu lalu telah berada di Indonesia. Beberapa waktu lalu, STY menerima Golden Visa sebagai bentuk apresiasi yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi. Dengan ini Coach Shin pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membawa Indonesia jadi tim yang lebih kuat. Seperti yang diketahui jika agenda terdekat timnas Indonesia senior adalah round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang mana Indonesia masuk grup paling sulit bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Maka dari itu STY yang diharapkan sudah mulai menyusun game plan yang akan dimainkan sekaligus memastikan ke PSSI soal pemain baru yang dijanjikan. Pemain-pemain seperti Ole Romeni, Kevin Dix, hingga Maarten Paes sudah menjadi sorotan publik karena mereka diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda di putaran 3. Bukan hanya menyiapkan tim inti, melainkan PSSI dan Shin Tae-yong juga harus mempersiapkan para pemain cadangan yang kualitasnya tidak boleh terlalu timpang. Mengingat ucapan Pak Erick pada bulan Juni lalu, tentang PSSI yang akan memantau para pemain U20 atau U19 nampaknya bukan tidak mungkin para pemain yang kini dipegang oleh Coach Indra Syafri bakal dipanggil timnas senior. Dari semua nama setidaknya akan ada 4 pemain yang kemungkinan besar akan diproyeksikan naik kelas lebih cepat. Kemungkinan 2 pertama akan jatuh kepada J. Raven dan Welber Jardim, lalu 2 sisanya adalah Mauresmo Hinoke dan tim Geipens yang akan segera diurus proses naturalisasinya. Berbicara soal Mauresmo Hinoke, pemain ini memang sangat menjanjikan. Dilihat dari caranya bermain di Toulon Cup kemarin, Hinoke punya atribut mumpuni sebagai winger. Bukti jika Mauresmo Hinoke ini memang menjanjikan adalah dia secara resmi masuk ke tim senior FC Dordrecht di pramusim kali ini dan punya kesempatan untuk naik kelas dari tim U21 ke senior. Itulah kenapa tidak ada alasan mengatakan dia belum pantas masuk timnas senior, apalagi jika di klubnya Hinoke mampu menunjukkan performa bagus. Sedangkan tim Geipens, pemain yang satu ini bakal membuat persaingan di pos bek kiri timnas Indonesia lebih ramai. Sebab Geipens yang baru aja resmi pindah ke FCMN langsung dipercaya untuk terus bermain di tim utama. Bahkan dalam pramusim ini tim Geipens benar-benar menunjukkan progres yang bagus. Itulah kenapa ia menjadi salah satu pemain yang juga punya peluang besar diproyeksikan masuk ke timnas senior.
Perihal posisi bermain pasti Shin Tae-yong tahu apa yang terbaik karena bukan tak mungkin jika potensi tersembunyi Griffens malah bisa keluar di tangan STY seperti apa yang terjadi dengan Nathan Chuaon. Terlepas dari itu semua, sebenarnya tidak menjadi masalah memanggil berapapun pemain muda asal secara kualitas dan mental ia bisa menunjukkan hal lebih. Bagaimanapun yang terpenting saat ini adalah cara untuk bisa menambah pemain untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand pada pertandingan final. Duel Indonesia vs Thailand yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam, berakhir dengan skor 1-0. Satu-satunya gol kemenangan Garuda Nusantara dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-18. Indonesia bermain agresif dalam 10 menit pertama. Garuda Nusantara kerap menembus pertahanan Thailand, tetapi belum mampu mencetak gol. Garuda Nusantara membangun serangan cepat pada menit ke-13 yang bermula dari pergerakan Doni Tri Pamungkas di sisi kiri. Doni memberikan bola ke Jens Raven yang meneruskannya ke Arliansyah Abdul Manan. Namun, tembakan Arli masih membentur pemain Thailand. Thailand balas menyerang dan hampir mencetak gol pada menit berikutnya. Beruntung bagi Indonesia, tendangan Tanaut Pocai mengenai tiang gawang. Serangan yang membuahkan sepak pojok berhasil menjadi gol untuk Indonesia pada menit ke-18. Tendangan sudut diambil oleh Muhammad Kaviatur dan si kulit bulat disambar sundulan Kadek Arel Priyatna. Aksi Kadek membuat para pemain Thailand fokus ke arahnya dan membiarkan Jens Raven berdiri bebas di depan gawang. Jens Raven lantas menyambut sontekan dari Kadek dan tembakannya tak mampu diantisipasi kiper Thailand, Kittipong Boonmak. Raven nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-27, tetapi tendangannya terlalu keras dan melewati atas gawang. Thailand lalu mendapat peluang dari tendangan bebas Piawat Petra pada menit ke-36. Tiang gawang kembali menyelamatkan gawang Indonesia. Serangan Thailand kemudian membuat Tanaut menemukan ruang tembak pada menit ke-43. Namun, bola langsung masuk ke pelukan kiper Indonesia, Ikram Al-Jifari. Indonesia hampir menutup babak pertama dengan gol kedua andai tendangan bebas Tony Firmansyah gagal diamankan kiper Thailand. Thailand melakukan pressing sejak awal babak kedua dan menghasilkan dua kesempatan lewat Siradanai Posri dan Paripan Wongsa yang semua tembakannya bisa diblok pemain Indonesia. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it